أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu kajian tentang bagaimana cara bersabar menghadapi orang-orang yang menzolimi kita. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap sabar kepada orang yang menzolimi kita. Islam mengajarkan sabar itu bukanlah pasrah, bukanlah menerima tanpa berbuat apa-apa atas kezoliman orang lain kepada kita. Sabar bukanlah pasrah, menerima kehancuran kita dizolimi oleh orang lain kepada kita. Tetapi Islam mengajarkan yang namanya sabar adalah berusaha berikhtiar sekuat mungkin untuk lepaskan diri ataupun berusaha untuk menyelamatkan diri daripada kezoliman orang yang menzolimi kita. Berikhtiar, berusaha untuk mencegah daripada kezoliman orang lain kepada diri kita, bahkan berusaha untuk memperbaiki kezoliman orang lain kepada diri kita, sehingga orang tersebut menjadi orang yang tidak menzolimi kita, bahkan menzolimi orang lain dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah sabar yang diajarkan agama kita, yang diajarkan syariat kita. Dan pada kesempatan ini ada 3 sikap yang mewakili daripada sikap sabar dalam menghadapi orang-orang yang menzolimi kita. Yang pertama yaitu sabar dengan memaafkan. Yang kedua, sabar dengan cara tidak memaafkan. Dan yang ketiga, bersabar dengan cara membalas kejahatan, kezoliman orang tersebut maksimal sama dengan kezoliman yang mereka perbuat kepada kita. Inilah sabar atau sikap yang dibolehkan bahkan dianjurkan di dalam ajaran agama kita. Marilah kita kaji 3 daripada sikap ini di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah sabar dalam memaafkan. Kepada siapakah memaafkan ini kita berikan? Yang pertama, kepada orang yang telah menzolimi kita. Kemudian dia sadar atas kezoliman tersebut adalah perbuatan yang salah. Kemudian dia meminta maaf kepada kita. Maka kepada orang yang seperti ini, agama kita menganjurkan untuk memaafkan. Yang kedua, kepada orang yang telah menzolimi kita, kemudian dia tidak mengulangi daripada kezoliman tersebut, tetapi dia tidak minta maaf kepada kita, kepada orang ini pun kita dianjurkan untuk memaafkan. Karena apa? Karena ini adalah akhlak dan sifat daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu riwayat hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang sahabat yang dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam surganya Allah, yang ternyata amalan sahabat tersebut adalah di saat dia sebelum tidur, dia selalu memaafkan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim kepada dia, walaupun yang minta maaf ataupun yang tidak minta maaf kepadanya, dia maafkan semuanya. Inilah amalan daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sabar dengan tidak memaafkan. Agama kita Islam juga mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk tidak memaafkan kepada orang yang menzolimi kita. Kepada siapakah? Kezoliman yang bagaimanakah kita dianjurkan untuk tidak memaafkan? Yaitu kepada orang yang selalu menzolimi kita berulang kali. Dan pada saat kita memaafkan dia, bukan dia semakin baik kepada kita, tetapi semakin merajalelanya kezoliman dia kepada kita.
Nah, kepada orang yang menzolimi kita seperti ini, maka kita dianjurkan untuk tidak memaafkan daripada kezolimannya dengan niat untuk memberikan efek jerak, menyadarkan dia bahwa perbuatan dia itu salah. Ini adalah sifat yang kedua. Yang ketiga yaitu sabar dengan melakukan pembalasan maksimal sama dengan kejahatan dan kezoliman yang dia buat kepada kita. Nah, ini pun dibolehkan di dalam agama kita. Semisal orang tersebut memukul kita 1 kali dengan pelan, maka kita pun dibolehkan membalasnya memukul 1 kali dengan pelan seperti yang dia lakukan. Tetapi di saat kita memukulnya lebih daripada yang dia lakukan kepada kita, maka itu dihukumkan dosa kepada kita, zolim kita kepada dia. Nah, ini adalah 3 sifat yang dibolehkan dan dianjurkan di dalam ajaran agama kita untuk kita hadapi kepada orang-orang yang telah menzolimi kita. Kita berikan sikap ini kepada orang-orang yang telah menzolimi kita. Demikianlah 3 sikap yang dianjurkan dan dibolehkan untuk menghadapi kezoliman orang kepada diri kita. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan pencerahan bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang menzolimi kita. Bagaimana kita bersikap untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang menzolimi kita, dan sikap kita tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya sampaikan ini membuat kita menjadi lebih sabar di dalam menyikapi orang-orang di sekitar kita yang suka menzolimi kita, dan menjadi daripada tuntunan hujjah bagi kita untuk bersikap bijaksana di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap sabar yang saya sampaikan tadi, memaafkan, tidak memaafkan, dan juga boleh membalas dengan maksimal balasan yang serupa dengan kejahatan dan kezoliman yang mereka buat kepada kita. Demikianlah daripada kajian kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.